Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai hukum tanah wakaf atas hak milik. Kelompok 7 terdiri dari Desti Charlie, saya sendiri, dan Muhammad Fadil Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum, agraria, dan perwakafan tanah hak milik. Dalam pengertian hukum, saya mengambil menurut Leon Dugin adalah semua aturan maupun tingkah laku anggota masyarakat di mana aturan dengan daya penggunaannya di saat tertentu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat yang merupakan bentuk jaminan dari sebuah kepentingan bersama kepada orang yang telah melakukan pelanggaran. Pengertian hukum agraria dalam pasal 1 ayat 2 UU PA meliputi air, bumi, dan ruang angkasa. Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air. Air meliputi perairan, pedalaman, maupun laut wilayah Indonesia, dan ruang angkasa adalah di atas bumi dan air. Perwakafan tanah hak milik merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya sebagai kepentingan peribadatan atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Berarti dalam wakaf tanah hak milik ini adalah perbuatan hukum atau penyerahan tanah hak milik selama-lamanya oleh perseorangan maupun lembaga hukum untuk memberikan kepentingan sebagai peribadatan maupun kepentingan sosial lainnya. Aturan hukum mengenai wakaf tanah hak milik. Dalam wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 49 ayat 3 UU PA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 3 UU PA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan kesangsian, maka pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria yang baru akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Lalu peran wakaf untuk kesejahteraan masyarakat menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluan apa yang akan dibuat dari tanah wakaf tersebut. Baik, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fadil Ardiansyah akan melanjutkan penjelasan materi dari Desti Charles. Baik, selanjutnya unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah hak milik. Yang pertama, wakif. Pihak yang mewakafkan tanah disebut wakif. Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang kedua, nazir. Menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimaksud nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugasnya memelihara atau pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi
nazir ini adalah pihak penerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, tanah yang diwakafkan. Nah, jadi wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selama-lamanya. Maka tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus hak milik. Karena tanah hak milik ini turun-temurun, yang berarti tidak memiliki jangka waktu tertentu. Nah, jadi wakaf tanah perbuatan berupa penyerahan tanah untuk selama-lamanya. Jadi wakaf tanah ini tanah hak milik yang tidak mempunyai jangka waktu tertentu. Tanah wakaf yang berstatus hak milik, sebuah tanah yang turun-temurun dan bersifat. Yang keempat, ikrar wakaf. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dengan ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk tanah miliknya. Menurut pasal 1 angka 3 1 tahun 2004, yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang kelima, pembuat akta ikrar wakaf atau PPA. PPAIW adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta ikrar wakaf. Pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh PPAIW, dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA. Yang keenam, penggunaan tanah wakaf. Tanah hak milik oleh pemiliknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan sosial lainnya. Misalnya gedung pendidikan dan asuhan, gedung kesehatan, atau rumah sakit. Selanjutnya, harta benda wakaf gerak. Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa hak atas tanah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah dimaksud. Selanjutnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik ketentuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, benda tidak bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang dapat mempunyai hak dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 19 nanti. Penunjukan badan-badan hukum yang dapat memiliki hak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bank-bank yang didirikan negara. Yang kedua, perkumpulan koperasi yang diundang. Yang ketiga, badan-badan keagamaan, menteri dalam negeri setelah mendengar menteri sosial. Jadi badan hukum yang mempunyai pemilik atas tanah adalah badan-badan hukum yang berstatus didirikan oleh negara undang-undang. Jadi keberadaan hak milik atas tanah berdasarkan UUPA diterbitkannya sertifikat hak milik. Dengan adanya sertifikat ini, penetapan tanah hak milik menurut UUPA akan mudah setelah terdaftar di kantor pertanahan. Beda dengan hal dengan tanah milik adat, tanah miliknya tanpa sertifikat tanah karena belum terdaftar di kantor pertanahan. Dan sebagian besar tanah milik adat itu dikuasai tanpa bukti. Orang menguasai tanah milik
berdasarkan pada penguasaan fisik dan adanya kesaksian para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah di milik pemerintah dengan milik adat. Itu milik adat ini tidak mempunyai dan bahkan tidak terdaftar di kantor pertanahan, karena rata-rata tanah hak milik adat ini ada karena dapatnya dari turun-temurun atau dari leluhur. Baik, sekian dari kami kelompok 7. Terlebih dan kurangnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.